Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif, Mas Bro. Nah, di sini saya kedapatan Mio J ya, Mio J, Mio GT, yang penting sejenisnya ini. Nah, dengan kendala motor ini ya, tekanan full pump saat digas itu langsung drop. Padahal ini sama tim saya ini ya sudah diganti IC full pump yang pertama, yang kedua diganti rotak, oke. Yang ketiga diganti coil ya, coil yang original, istilahnya yang original ya. Nah, kemudian permasalahannya masih sama, saat digas tekanan full pump ini langsung turun ya, pokoknya enggak teli ya. Nah, kemudian saya lepas soket yang menuju ke full pump, yang menuju ke IC ya, saya lepas soket, saya kasih suplai arus dari scanner manual ini ya. Saya tidak memakai scanner canggih lagi, kalau seperti ini nggak akan ketemu ya. Dari scanner manual saya kasih suplai langsung ya, seperti ini, oke. Nah, saya hidupkan, tetap aja motor kadang-kadang yo saya hidupkan bisa normal, bisa teriak, tapi kadang-kadang itu kalau kabelnya ada yang di sini saya goyang-goyang gini, motornya langsung mati. Nah, ternyata sinyal massa, oke. Sinyal massa yang di sekunnya yang menuju input coil. Ini coilnya sampai ganti baru sama anak-anak, sama tim saya ya. Coilnya sampai diganti baru. Nah, sekunnya ternyata ngepong di sini ya. Ketika saya obah atau saya goyang kabel di sini, motornya langsung mati. Tapi tekanan full pump normal ya, tekanan full pump normal. Oke, karena apa? Karena saya kasih suplai arus 12 volt sama massa dari scanner ini ya. Yang bagian IC full pump ini saya tancapkan, kemudian saya hidupkan seperti ini. Nah, oke, motor bisa hidup normal, bos. Cara apa, bos? Nah, permasalahan motor ini ya, sama tim saya kan ini menganalisa kan itu memang butuh ketelitian mas ya, ketelitian. Yang pertama kemarin ya, yang pertama tekanan full pump itu langsung drop. Kemudian digantilah IC full pumpnya. Pertama mati bos. Oh, pertama motornya mati. Nah. Nggak ada tekanan full pump demo, nggak ada, udah mati IC-nya. Terus diganti rotak juga. Oh, diganti rotak. Tekanannya sudah naik tapi bisa turun-turun. Oh, tekanannya bisa. Ya bos saya sing rada cakep pun bos saya bos. Ya ini kan wong anu bos. Dalaman bos. Oke. Jadi tekanan full pump itu enggak ono bos ya istilahnya. Nah, ono lah mati wis. Ya mati. Ganti full IC, ganti rotak. Kemudian setelah itu kalau dihidupkan motornya tekanannya drop langsung turun mas ya. Tekanannya nggak bisa anteng, nggak bisa normal. Kemudian digantilah, dari pengalaman saya suruh ganti coil, wah iku penyakit coil biasa iku. Wis rada error coil. Saya suruh ganti coil, ternyata masih sama. Ya. Ketika sama, kemudian saya coba, Mas. Nah, jadi untuk menghidupkan full pump, saya tidak melewati kabel yang dari kabel bodi ini, ya. Oke. Jadi saya kasih 12 volt dari scanner manual. Bukan lagi scanner canggih, tapi scanner manual, untuk membuktikan atau memastikan apakah full pump ini benar-benar normal atau tidak. Kalau full pump tidak normal, kita kasih suplai di luar kabel bodi atau di luar motor ini seperti ini, tetap drop, berarti masalahnya ada di IC entah rotak. Tapi rotak ini baru, IC-nya juga baru. Kebetulan saya mempunyai namanya scanner manual, alhamdulillah bisa membantu dan akurat ya. Saya kasih suplai dari scanner ini yang bagian kabel IC full pump ini, kemudian di sini push kita tekan. Full pump bunyi. Tekanan juga normal, sampean lihat sendiri. Oke. Oke, normal tekanannya, Mas. Ketika saya matikan, nah ya. Ketika motor dihidupkan, ini juga normal, tekanannya nggak turun, tapi kalau melewati kabel bodi di sini, suplai langsung dari soket ini, tekanannya langsung turun. Oke. Loh, bos. Kari kok kayak anu ah, bos. Joko nemane ora apa-apa, bos, joko akeh, bos. Lho, sak kono aneh.
Iya, cukup sekun mana wis? Nah, ini yang aslinya ya. Sekun yang aslinya itu bagian kabel penjepit di sini itu ngepong, istilahnya ngepong. Ketika kabelnya saya tarik, motornya langsung mati. Ya, menganalisa itu memang butuh ketelitian dan pemahaman ya. Jadi kalau seperti ini kita coba tarik-tarik satu persatu kabelnya. Oke. Jenis Mio J banyak yang dikeluhkan saat tekanan motor dihidupkan, tekanannya langsung drop ya. Sama cek seperti ini perkabelan ini yang berhubungan dengan rotak atau full pump itu tekanannya drop. Oke. Oke. Kita tunggu saja ini dan dirapikan Mas ya. Kalau sudah rapi ntar ganti sekun. Karena apa? 12 volt yang di sini, yang di coil itu bercabang dengan full pump ya. Di sini kan ada kabel merah strip hitam. Ini menuju ke full pump sini ya. Menuju ke full pump merah strip hitam, oke. Dan dirapikan apakah tekanannya normal apa enggak. Ini yang dari suplai scanner manual kita lepas saja ya. Enggak usah dipakai karena sudah akurat. Kalau kita cek pakai scanner manual tekanannya normal. Tapi kalau kita pakai dari soket motornya ini tekanannya tidak normal yang awalnya tadi. Tapi setelah ditangani seperti ini, apakah benar-benar normal atau tidak motor? Kalau tetap tekanannya drop, berarti kita cari permasalahannya itu dari mana sih sebenarnya? Kok tekanan full pump itu bisa drop? Padahal IC baru, kemudian rotaknya juga baru. Oke, bantu kerjakan dulu. Oke, jadi motor ini sudah saya jelaskan ya tadi ya. Nah, kita lanjut. Motor ini jika ben detail wis ya. Motor ini ya. Seperti ini kontak on. Kemudian tombol starter kita pencet. Oke, tekanan full pump lemah. Langsung drop. Nah, ketika soket di sini di full pump ini kita lepas, bentar ya. Kita lepasin dulu. Bentar Mas. Kemudian kita kasih suplai dari modul saya ya, scanner manual saya ya. Bentar. Cari yang namanya IC full pump, misal sampai sudah beli ya, buat memastikan apakah kita tidak melewati yang namanya soket dari sini ya, soket dari kabel bodi tidak melewati, kita kasih suplai dari luar, istilahnya kayak gitu. Plus positif, kabel merah, oke. Nah seperti ini ya. Kemudian di sini tekan, full pump dengung, tekanan full pump juga naik ya, tekanan full pump juga naik. Kemudian tombol start kita pencet, sambil kita lihat. Oke ya, motor sudah hidup ya, hidup normal. Digas juga enak loh ya, digas juga enak. Nah contohnya seperti ini, udah paham kan? Nah kemudian ini kita lepas ya. Dari scanner manual saya tidak memakai yang namanya scanner canggih lagi. Oke, kita lepas dulu. Kemudian soketnya di sini kita pasang ya. Soket IC full pumpnya kita pasang lagi. Setelah kita pasang soketnya, oke. Kemudian kita coba kontak on. Oh, sampai ngasuh. Oke, kontak on. Full pump kan dengung. Tekanan normal kalau seperti ini. Nah, ketika tombol starter kita pencet, sampean lihat tekanannya. Oke, langsung drop. Nah, ini kalau mekanik kurang jam terbang, ini bisa sampai diganti pompa injeksinya. Nah, ini kan sudah dicoba sama kawan kita, tim saya ya. Sudah diganti rotak. Walaupun saya yang garap mungkin saya ganti rotak dulu, kemudian IC dulu ya, tapi tidak ada hasil ya, tidak ada hasil. Kemudian sampean ganti coil ya, tidak ada hasil. Misal contohnya
Kemudian di sini tadi rencana mau saya ganti full pump set ya. Ini kan datang original full pump Mio J baru datang kan, saya stoknya kosong ini. Kemudian kita coba buka ya. Kita coba buka. Rencana mau saya ganti ini full pump set Mas yo. Loh, original Mas, bukan KW, bukan harganya 600.000 ini ya. 600.000 di Malang sini loh. Full pumpnya buntelnya kayak gini gitu ya. Nah, ini original ya. Saya beli original ini. Oke. Harganya 600.000. Nah, misal ini saya pasang, pasti akan seperti itu lagi. Tekanannya langsung drop saat start pertama ya. Apakah dari full pumpnya? Apakah dari apa? Kadang ada teman-teman yang nyuruh, wah belikan full pump baru Mas itu. Wah, hoak iku wis, jam terbangnya kurang itu. Ya. Jadi di sini saya akan detailkan buat sampean ya. Nah, langkah pengecekannya kan seperti itu tadi. Kita coba full pump ini menghidupkan full pump tanpa dari soket kabel body. Langsung kita ambilkan dari positif dan negatif aki langsung nggak apa-apa. Terserah sampean. Kalau saya kan dari scanner manual ini mempermudah ya. Tinggal tancap. Asal sampean tahu pin inputnya ada positif dan negatif ya. Dengan scanner manual, tanpa scanner canggih kita bisa. Saya banyak scanner canggih tapi nggak saya pakai seperti ini, nggak akan ketemu masalahnya ya. Oke. Nah, yang pertama itu dulu ya. Motor bisa hidup kalau dengan suplai ke full pump ini dikasih suplai dari luar kabel bodi yang tertancap di sini. Oke ya. Nah, yang kedua untuk pengecekan kabel sinyal massa di koil yang tadinya kan rapuh, putus, sama mekanik saya sudah disambung, dikasih baru, masih tetap saja ya. Ketika ini saya lepas sinyal massa yang ke koil, kita bedakan saat start pertama. Kontak kita on kan. Oke. Sudah mau naik tekanannya. Kemudian jika kita pasang lagi sinyal massa di koil, ben detail Mas sampean Mas. Ben belajari sampean niku bener-bener, sampean catet nggo iki ya. Nah, jika sinyal massa di koil saya pasang kembali, kemudian kontak on, coba kita start ya. Loh ya. Tekanannya nggak mau naik. Nah, jadi permasalahannya di mana? Apa permasalahannya itu di koilnya? Dulu saya pernah dapat seperti ini kasus permasalahannya di koil. Saya ganti koil baru normal. Tapi yang ini enggak Mas, yang ini ya. Yang ini enggak. Motor bisa dihidupkan normal ya. Oke. Nah, setelah kita lepas ini normal sinyal massa, selanjutnya lepas cok busi ya. Cok busi ini lepas. Harus teliti, harus dicari satu persatu istilahnya ya. Oke. Nah, oke. Cok busi sekarang kita lepas tanpa cok busi. Coba ya Mas. Oh enggak. Ya. Cok busi kita lepas. Coba kita bedakan di sini. Kontak on. Tekanan full pump kita cek. Oke. Tekanan sudah mau naik. Kalau cok busi kita lepas. Misal cok busi kita pasang, tekanan tidak mau naik. Enggak percaya sama cek ini. Nah, tekanan nggak mau naik. Loh, bisa ada yang nanya, Mas, permasalahannya itu di mana? Kok sampai loh? Kan gini Mas ya. Pengecekan saya ini detail Mas. Detail. Mulai dari tekanan full pumpnya saya kasih input 12 volt dari luar, pengecekannya seperti itu, kabel-kabel wis nggak usah saya cek lagi di sini. Nah, saya cek yang berhubungan dengan tekanan full pump atau sinyal massa ke full pump, yaitu 12 voltnya kan gandeng sama koil 12 voltnya. Jadi kita cek satu persatu seperti ini. Sinyal massa dilepas, di input koil, tekanan normal. Ya. Kalau dipasang lagi tekanan turun lagi. Nah, langkah pertama pengecekan ini dulu. Kedua, cok busi dilepas. Tekanan normal. Oke. Cok busi dilepas, tekanan normal. Kalau cok busi dipasang, sampean ro dhewe ngerti dhewe ya. Tekanannya itu langsung drop. Ini tak lepasi lagi. Nah, sekarang businya kita ganti loh. Cok businya masa mati Mas, misalnya ada yang nanya gitu.
Yo nggak mati mas. Ini kan bisa untuk menghidupkan motor. Sampe yang ngerti dewe ya. Menghidupkan motor itu bisa. Kok sampean vonis businya gimana? Wis sampean delok videoku ae wis. Sampean kepingin dapat ilmu ya. Karena seperti ini mekanik jarang tahu. Mbok sampean ganti full pump baru, kasihan orangnya ya. Kata ganti full pump, motornya tetap nggak ada hasil. Ini gimana? Pas. Oke, kita ambil dulu businya ya. Busi ini kita ambil dulu. Nah, ini busi dari orangnya. Kalau dihidupkan motor bisa hidup ya. Ini kita ganti, kita ambilkan dulu. Saya ganti itu merek original ya, Yamaha. Oke. Dalamannya original Yamaha, ini pendek. Saya adanya tidak ready yang tipe R, adanya yang Denso ini ya, original. Kemudian kita pasang buat memastikan apakah dari businya ya. Apakah dari businya atau tidak kan kita tahu. Jadi kita butuh ketelitian dan pemahaman seperti ini ya. Kita pasang dulu businya yang baru. Jika ada yang nanya, Mas kok pengaruh, misal ini bener ya, Mas kok pengaruh dari busi aja tekanan kok bisa drop? Kadang-kadang gitu ya wis. Kalau seperti ini sampean nanya profesor sing gawe sepeda iki Mas ya. Profesor Embo wong ndi profesor iku rek? Japanis. Jepang yo. Sing gawe wong Jepang Mas. Jadi sampean jika sampean tanya saya permasalahannya busi padahal bisa untuk menghidupkan motor, tapi dicoba tekanannya lemah. Jika sampean, Oke bos. ya bos. Jika sampean tanya ke saya nggak bisa jawab mas. Saya hanya menganalisa dan membenahinya ya. Sampean tanya profesor yang buat motor ini, profesor aja kadang ya mumet delok ingin dia. Oke, sekarang kita coba busi yang baru ya. Busi yang baru kita coba. Tekanan full pump kita cek, kontak on. Oke, tombol starter kita pencet. Oke, motor bisa dihidupkan. Yang tadi nggak bisa. Kalau pakai busi yang ini, ya. Kita cek. Kita matikan lagi. Kita coba lagi untuk menghidupkan si motor. Kita matikan motornya lagi. Kita coba lagi sambil cek tekanan full pumpnya. Oke, aki ini rada kuat nih akinya ya. Oke. Nah ini kan bisa. Kalau kita ganti busi yang bawaannya, sampai nggak percaya ya. Busi toh, ini real mas ya, real perkara busi. Hanya karena dari businya ya. Kalau kita pakai suplai, misal sampean punya tabung infus, kita hidupkan pakai tabung infus, motor ini iso normal. Busi seolah-olah tidak error, tidak mati, ya. Nah seperti ini, kita lepas busi yang baru saya, ya. Oke, busi yang baru kita lepas, busi yang bawaan dari motor kita pasang kembali. Oke. Pasti motor ini tidak akan bisa hidup lagi, Mas. Ya, percaya apa enggak? Seperti ini. Oke. Jadi pengecekan itu dari dasar sebelum ganti-ganti part yang besar-besar itu loh ya. Oke. Kita coba lagi kontak on. Kontak on.
Oke, full pump dengung. Kemudian tombol starter kita pencet ya. Yo ya. Yo, oke. Wis gak gelem hidup motore. Wis ngerti dhewe sampean Mas. Rel ya, reel iki. Tak ganti mana sih? Tak gantinya lagi. Padahal masalah busi ya. Padahal masalah busi saja kalau sampean kurang teliti ya coba sisik Mas ya. Coba busi coba dulu. Kemudian koilnya dicoba, kalau sudah semua berarti ya golek dia. Berarti kalau ngono. Busi tak ganti baru lagi. Yang baru oke. Tak pasang dulu. Sampe ngerti dhewe sampai tak tambahi masa bodi nang masa mesin Mas. Tetep aja nggak mau hasil. Gimana? Takono dia. Ya. Nah, busi yang baru kita pasang lagi, kemudian kita kontak on. Perbedaannya gimana? Oke, kontak on. Oke ya, motor kan sudah bisa dihidupkan. Oke. Oke ya, ben nggak videonya durasinya nggak panjang-panjang tentang penanganan Mio J. Kadang mekanik bikin low mekanik ya. Ini sampai masa body, masa mesin ya, masa mesin tak tambahi ke masa body, tetap aja nggak ada hasil ya. Oke. Mio J gonta ganti rotak dan IC full pump, tekanan tetap drop. Tapi kalau pakai bantuan tabung infus motor bisa dihidupkan. Kalau suplai di pompa itu dikasih dari aki langsung, motor bisa dihidupkan. Pompa tekanannya tidak turun. Ketika disuplai ini dikasih langsung dari kabel bodi, pompa langsung turun saat dihidupkan. Jadi motor nggak bisa dihidupkan seperti pompa lemah. Cuma masalahnya ada di busi reel ini ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.